Oke, hari baru, koin baru. Ini Jeb gimana? Udah masuk? Sudah. Udah, alhamdulillah. Oke, sip. Ah, ini kita berarti udah 2 minggu ya, nggak taman ya? Iya. Kalau kalian mengikuti, Kalau kalian ngikutin ya, maksudnya itu ya. Ya semoga ada lah yang ngikutin gitu. Walaupun kita ya bahasannya random-random kayak gitu aja. Kita mengikuti diri sendiri. iya. Ikuti diri sendiri ya. Iya, Yang selamat gitu nih, datang apa kalau kembali, kartu selamat kecil? datang kembali di Ya, ngobrol random atau ngobrol santai apapun yang akan kalian sebut dan katakan dan ataupun kalian deskripsikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ataupun selamat malam atau bahkan selamat tengah malam semuanya. Selamat Selamat tinggal. datang kembali. ya barangkali lagi ada yang ini Jam, apa jam. nyambi kayak gitu tuh malam-malam kan kenapa enggak gitu loh sambil dengan kita gitu loh daripada kalian dengerin Our podcast. apa gitu. Nah, mending podcast kita gitu loh kenapa enggak gitu loh Ya, ya kayak gitu lah omong-omong, eh, hari ini personality kamu bom sekali, coba Anda. oh, saya Seperti biasa yang aja kita kok akan di sini obrolin hari ini mengenai bom nuklir. It's an entrance way. oh Wah, tujuan anda dari awal kayak gitu ternyata ya Ya, saya kira anda benar-benar membuat saya itu merasa seneng banget ternyata kalau lagi saya itu permasalahannya metafora anda bom itu bisa bisa jadi yang bagus, bisa jadi enggak kan gitu. Bisa jadi gak usah. Kita bukan masalah ini. Ini bakal lama saya ngomongin ini. Jadi ah, ya apa yang kita bahas hari ini silahkan. ya sebenarnya ini bahasan kita ini masih nyambung sama ini sih bahasan kayak kemarin gitu tuh. Kita kan kemarin bahas soal yang harusnya kita ngebahas soal perang dingin tapi akhirnya kita malah ngebahas soal ini apa kabin sama Yang sejujurnya jadi fondasi utama sih untuk bahasan hari ini ah, juga. Walaupun hari ini ya kita bakal bahas dari perspektif yang berbeda lagi. Karena perang dingin ini bisa menjadi seri ya. Maksudnya dari berbagai banyak aspek kan dibahasnya gitu loh. Bisa jadi ah, secara geopolitik beda, secara cultural beda, secara ideologi beda. Jadi banyak sekali sih bahasannya gitu. Nah, ah, mungkin yang sekarang kita akan fokuskan lebih ke sains teknologi, mungkin lebih tepatnya nuklir ya. ya kurang lebih. Kalau Oke. itu kalau dipikir-pikir perang dingin juga sebenarnya panjang juga gitu itu ya. Jadi pasti banyak kejadian selama selama itu terjadi. Kan Ya, itu tidak. di sini kita bakal ini kalaupun pengen kita bikin series ya. Di sini kita bakal ngebahas soal di bagian ini di bagian teknologi sama mungkin di militernya mungkin kalau soal bom Ya, ya kurang lebih lah ya. Tapi sebelum kita tahu soal maksudnya bom ini apa perlu tahu dulu lah gitu tuh. Pertama kali kita tuh pakai bom dalam tanda kutip bom besar kayak bom atau bom nuklir kayak gitu itu pertama kali kapan terus kenapa itu harus dibuat kayak gitu loh. silakan si Jeb dulu atau nggak mungkin Ya sejarah mungkin ya. barangkali ada yang masuk kan. Kamu salah satu yang paling tahu loh sejarah ini. mungkin seperti ini ya. Saya Ah, secara konsep singkat nanti akan saya lanjutkan ke si Jeb. ya mangga Bapak. Ya pada dasarnya teknologi nuklir ini dibuat ya seperti yang kita ketahui ya. Pas saat Perang Dunia II, di saat situasi sudah dire ya, sudah maksudnya ya certain measure harus dilakukan ya untuk memenangkan perang ini ya dibuat salah satu weapon yang mungkin massive destruction mungkin istilahnya. Jadi bagaimana caranya untuk membuat suatu smoking gun atau misalnya bagaimana caranya agar satu pihak ini ya tanda tanda kutip ya maksudnya menyerah gitu kan sehingga dibuatlah senjata yang sangat ampuh atau dibuat nuklir bom yang akhirnya diimplementasikan pada pemboman Hiroshima Nagasaki yang berbasis kalau nggak salah uranium ya, Kalau uranium misalnya dan yang pertama itu uranium, yang kedua itu plutonium, Hidrogen nggak plutonium. sih? Nggak, Hidrogen nggak sih? plutonium. kalau hidrogen itu nanti Pokoknya lebih ke hidrogen korpun. nanti setelahnya. Iya. Cuman intinya Oh, ya itulah awal mula project Manhattan Project kan ya itu mah Iya, Manhattan. Oppenheimer dan sebagainya. Nah sekarang silahkan Jeb Jeb. apa ya pada konsepnya gitu ya menurut saya. Iya. Mungkin Itu di sebenarnya kayak saya melihat bom nuklir itu awalnya mereka belum mikirin energi apa sih. Sesimpel mereka butuh kartu as gitu. Bagaimana caranya buat menang perang. Intinya itu sih kalau menurut saya gitu. jadi Mungkin sebenarnya Ini perspektif sebelum kalian sekarang. iya. sebelum pindah ke Jeb ini saya mungkin bakal ngebuat apa sih Boleh. pendengar pendengar sedikit bertanya-tanya kayak gitu tuh.
Tapi ini saya tidak akan bahas ini soal ini bakal kontroversial gitu ya. Tapi apakah moral untuk apa sih menjatuhkan senjata segitu besarnya ke kota yang isinya orang penduduk biasa kayak gitu? Oke, selesai. Silakan Jeb, lanjut. Mau dijawab dulu atau gimana itu pertanyaan? Jangan dijawab Kita kontroversial. mau dijawab? Ya, Ya udah, lumayan ya. menarik sih. Iya, lumayan menarik jujur. Iya. Menarik. Tapi nggak usah, Tapi- iya dah. Nanti aja, lanjut aja. Takutnya nggak kebahas tema hari ini. Ya. Iya sudah. Ya, Ayo sebenarnya juga sih. sebenarnya untuk membuat bom nuklir itu sangat simpel dan menurut saya sangat aneh gitu kalau misalnya pada saat Perang Dunia II ketika Jerman Nazi sedang mencoba untuk menaklukkan Eropa tidak mencoba untuk membuatnya atau mungkin mereka gagal gitu. Padahal ilmuwannya juga ilmuwan yang pertama kali menemukan bom nuklir kan dari Jerman ya. Iya. Intinya sih untuk untuk bisa meledakkan nuklir itu kita membutuhkan bahan utama yaitu uranium atau mungkin apa saja yang kayak atom dengan ukuran lebih besar, bukan lebih besar, maksudnya ukuran besar. Jadi ketika kita memecah atom dengan menembakkan neutron, kita bisa membelah atom itu menjadi dua atom lain yang lebih kecil, dan ketika membelah atom itu menghasilkan energi. Benar. Jadi kalau misalnya dua atom dari uranium itu kita gabungkan, jumlah masanya tidak akan menjadi sama ketika dengan massa atom uranium sebelumnya. Dan jumlah massa yang hilang itu berubah menjadi pure energy. Maka dari itu ketika kita membelah atom, maka energi yang maka massa yang berubah menjadi energi itu akan menjadi ledakan. Intinya sih mudahnya seperti itu. Iya benar. Iya. Cuma dari masalah efektivitas, kalau misalnya kita menggunakan uranium itu sangat rendah gitu. Kita bisa menghasilkan energi yang lebih besar, tapi bukan berarti dengan cara memecahkan atom, namun dengan cara menggabungkan atom. Makanya ada istilah reaksi fisi dan reaksi fusi. Kalau yang reaksi digunakan pada saat Perang Dunia II itu menggunakan reaksi fisi. Makanya kita kalau nuklir zaman sekarang itu kan menggunakan istilahnya megaton ya. Kalau misalnya nuklir pada saat Perang Dunia II kita menggunakan kiloton. Jadi ada kayak istilah bom Nagasaki. Pada dasarnya itu satuan energi sih. Jadi Iya. yang tadi si Jeb bilang, energi yang dikeluarkan itu kita harus cara kuantifikasinya itu melalui itu satuannya gitu. Iya. Jadi sekarang ya SAR Bomba Ini- udah berapa ini- megaton ya kalau nggak salah, udah lumayan banyak kan. Sekali lagi Iya. ini sesuatu yang sebenarnya bisa dijawab oleh Achilles dengan lebih detail gitu tuh. Tapi sayang dia orangnya sibuk sekali jadi ya gitu. Dia kayaknya bukan tipe orang yang ngerti nuklir ya. Kayaknya Mungkin ya tapi seenggaknya dia ini apa bidang itu gitu loh. tapi Seenggaknya. kayaknya beda sih, maksudnya kalau nuklir kan kalau nggak teknik, kalau kecuali saya pernah nyoba kan yang gamma itu, Kalau walaupun kamu bukan katanya Oh iya, iya. benar-benar. Ada yang bilang kalau misalnya ledakan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki itu bagikan kembang api kalau dibandingkan dengan bom nuklir zaman sekarang. benar. Oke, lanjut. Ini ya apa yang menyebar kayak gitu ya, nggak menghasilkan apa sih asap mushroom itu tuh, yang asap jamur itu ya. Kalau yang di Nagasaki sama Hiroshima. Menghasilkan. Ledakannya. Sama, cuman Oh, impact-nya aja, impactnya itu loh. Iya. Jadi kan tadi ada yang sebut kiloton megaton ya. Iya. Jadi Hmm. ya pada dasarnya semakin besar kiloton megaton itu kan sama aja kayak kita satuan meter kilometer kan gitu. Iya. Jadi kayak misalnya semakin banyak satuannya berarti semakin gede impactnya, boom gitu. Pada dasarnya ya semakin ke sini karena reaksinya itu semakin yang dikeluarkan semakin besar kan fusi ya. Jadi ya efeknya lebih masif gitu loh. Makanya sampai sekian megaton. Jadi ya dibandingkan yang kiloton sebelumnya pastinya lebih lebih dahsyat kan gitu hasil ledakannya. Oh ya, mungkin tadi saya agak salah menjelaskan ya. Waktu di Nagasaki Hiroshima itu reaksi fisi bukan fusi. Mungkin salah. Iya fisi, benar. Iya, benar. Tadi kamu bilang fisi Oh, kok. fisi. Fusi kan setelah itu Iya. hydrogen bomb dan sebagainya baru. Iya. Itu kalau yang pertama itu Nagasaki atau Hiroshima dulu ya, lupa saya. Hiroshima Oh, tanggal 6, Hiroshima dulu baru. Nagasaki tanggal 9. Iya, kalau Agustus. Hiroshima itu kan Belum lebih ada. kecil dari Nagasaki untuk ukuran ledakannya. Karena Hiroshima itu menggunakan bom yang pakai uranium, sementara kalau yang di Nagasaki itu menggunakan plutonium. Pakai plutonium. Iya. Benar. Dari kalau nggak salah yang di Hiroshima itu masih belasan kiloton, cuman kalau yang di Nagasaki itu udah 20-an kiloton. Oh. Iya.
Jadi kalau misalnya kita lihat dari tabel periodik juga untuk atom plutonium itu lebih berat daripada atom uranium. Jadi mungkin bisa menghasilkan Hmm. energi yang lebih banyak. Iya. Dan uniknya lagi, Itu ya, Mbak. dan uniknya lagi, plutonium itu kita nggak bisa dapatkan di nature secara alami. Jadi kita harus menggunakan teknologi Oh, untuk harus bisa, dibuat ya? iya, untuk bisa membuat plutonium itu. Dan cara membuatnya itu ya dengan menembakkan atom menjadi satu lagi. Iya. Makanya banyak apa ya? Kan ada juga kayak amerisium kan ya, Iya, itu stadium. iya, Jadi maksudnya itu substance buatan kan, iya, unsur-unsur buatan yang memang tujuannya untuk ya seperti itu. Jadi misalnya kalian lihat di tabel periodik ada yang yang dari nama-nama orang gitu kan, iya, pokoknya sih itu kan kalau pada misalnya, dasarnya ya dibuat di lab gitu. iya, intinya intinya sih kalau misalnya kalian dilihat di periodic table, semua unsur setelah uranium itu semuanya sintetis. Iya iya. Dan fun Terutama fact, yang di bawah yang terpisah itu iya, sendiri. dan fun Dulunya fact mah, lagi, nah, itu iya, iya. untuk Itu yang unsur, umbrum kayak gitu iya, ya, kalau yang di Yang bawah. tapi sekarang udah nggak itu kan, udah ditemukan kan. itu sampai Jadi unsur 118 sekarang yang paling tinggi. jadi bukan ini lagi. Jadi udah ada unsurnya gitu. Iya, itu kayak beberapa unsur setelah uranium itu fun fact mereka ditemukan pada tahun yang sama di saat yang sama. Iya. Ketika percobaan nuklir pertama itu mereka kan melihat ke ground zero-nya dan mereka menemukan beberapa unsur dengan apa namanya dengan ukuran yang besar gitu. Makanya ada yang namanya americium karena mereka kan ditemukan di Iya. Amerika. Iya, makanya dari nama apa namanya? Ada juga nama-nama orang yang emang Iya. ilmuwannya kan, ada juga nama-nama negaranya dan sebagainya gitu. Jadi itu mereka ditemuinnya ini apa gara-gara hasil ledakan itu Iya. di ini. Iya, jadi mereka Iya. ke ground zero-nya kan mereka tuh masih ngelihat hasilnya bagaimana apa aja yang Bahaya enggak sih? Ya makanya kalau kamu lihat ada footage-nya sih ya, kayak lab-lab yang sekarang mah udah di-disclose kan. Iya. Misalnya lab-labnya yang percobaannya ada yang di bawah tanah gitu kan. Jadi dia ngebuat kayak apa sih namanya? Testing site-nya ada yang juga yang terkenal kan yang ada kota itu kan ya yang di videoin. Misalnya ada kota di Iya. tengah gurun kayak gitu, bisa jadi di Pasifik juga kan percobaannya. Oh, iya. Ya itu maksudnya memang seperti itulah. Terus gimana cara tahu kita meledaknya sekian kiloton kan setelah kita pengukuran itu kan harus ada gelombang yang diukur kan gitu. Iya. Berarti kan harus diledakkan dulu bomnya. Iya. Bisa sih estimasi cuman ya gitu lah. Ya itu bayangin aja Hiroshima yang tadi kata si Jep aja cuma beberapa kiloton, cuma belasan kiloton ya tadi. Iya, belasan. Itu hasilnya harus berapa tahun itu Hiroshima tanahnya harus diaduk lagi ya. Kalau nggak salah Enggak. mereka tuh ya. Kebetulan berapa kalau tahun Istilahnya bisa ya dipakai lagi dekontaminasi sampai sekarang Hiroshima masih kok di ini. Sebenarnya Masih Bukan Hiroshima, itu mah yang Fukushima itu mah, sorry. sebenarnya Hiroshima sama Nagasaki itu karena kebetulan ukuran ledakan itu Tapi sekarang kecil. Hiroshima ini jadi tempat turis yang menarik. Iya. Itu mereka Nagasaki kali itu mah. Kok lupa namanya bridge-nya? Megane Bridge. Iya. Swesek, water. But not today, because it's like a bridge. Oke. Udah, lanjut. Cirin. Karena kebetulan itu ledakan bom Hiroshima sama Nagasaki itu diledakkan 500 meter di atas permukaan tanah, jadi tidak menghasilkan radiasi yang banyak pada tanah. Sehingga sampai sekarang ya masih bisa ditempati gitu. Oh iya benar-benar mereka nggak benar-benar jatuh ke tanahnya ya, Iya. bahkan nggak ada lubang, bukan lubang apa itu? Crater. Maarnya itu ya. Iya, kubah aja. Mahar. Kubah itunya makanya. Oh, dome itu ya, yang peace dome itu kan di. Oh bukan, enggak maksudnya ini loh, Bra. Apa sih kalau itu kan. Ini loh, kalau kita ngeledakin bom itu kadang-kadang kalau mereka bersentuhan sama tanahnya itu kan langsung ini menghasilkan apa sih? Impact craternya gitu. Impact effect-nya itu tuh. Tapi kalau di Hiroshima sama Nagasaki kan enggak. Iya. Oke, intermission. Oke, maaf, tadi ada kesalahan teknik. Tadi sampai mana si Crater. Jeb? Iya, tadi Tapi kita keren, kan ngebahas tentang bom Hiroshima dan Nagasaki yang diledakkan di atas permukaan tanah. Makanya tidak ada impact craternya gitu. Yep. Iya. Jadi sebenarnya tuh ada suatu alasan juga kenapa pihak Amerika nggak mencoba meledakannya di tanah. Apa? Karena kalau bom nuklir itu bukan bom yang diaktifkan dengan cara menjatuhkannya ke permukaan tanah. Mereka sebenarnya menggunakan timer. Oh. Jadi mereka kalau misalnya bom itu sampai jatuh ke tanah, mereka malah takut kalau bomnya itu tidak meledak.
aneh kan ya. Hmm. Ya karena Oh, ini makanya ini ya apa ada beberapa sih yang pernah tahu sih laporan yang katanya Amerika sama Rusia itu pernah hilang beberapa iya bom gitu bener, di iya zaman itu. iya Dan itu tuh ada di dalam tanah bom itu ya. iya pernah juga. Kasarnya kan dia harus visi. Kalau nggak visi Nah, bukan iya masalah kena kena benda kan, berat Iya. atau tapi enggak? reaksi visinya itu terjadi, makanya timer itu. iya. Jadi kalau untuk reaksi fisik itu mereka bukan sesuatu reaksi yang bisa dilakukan dengan cara impact dengan tanah gitu. Iya, Iya, jadi kalian mungkin pernah dengar juga kalau dulu Amerika Serikat pernah menjatuhkan bom secara tidak sengaja pada teritorialnya sendiri, dan untungnya bom itu tidak sempat meledak karena ada beberapa aktivasi fisiknya yang tidak berfungsi. Untungnya ya. Iya, iya. Untungnya ya. Iya. Dan fun fact juga, pada kalau di bom Hiroshima dan Nagasaki itu mereka menggunakan sedikit ledakan pada bomnya sendiri itu untuk bisa mengaktifkan fisiknya. Jadi bomnya itu menggunakan ledakan dengan menggunakan TNT konvensional, lalu dari ledakan TNT itu mereka meledakkan bahan fisiknya dan akhirnya jadi bom nuklir. Oh, Hmm. menarik, menarik. Tapi ini kalau diledak ini di udara itu bukan beresiko buat ininya apa pilot yang apa sih ngejatuhin bom itu. Kalau nggak salah saya pernah dengar yang katanya begitu apa sih begitu bom itu dijatuhin pilotnya itu harus cepat ini ya harus cepat-cepat terbang kayak gitu tuh. Kalau nggak nanti dia beresiko kena juga. Kalau kebetulan untuk bom nuklir di Nagasaki Hiroshima itu masih kecil untuk bisa beresiko kepada pilotnya. Soalnya ukurannya masih kiloton. Sebenarnya yang bisa Kecil ya. iya, masih kecil. Beresiko untuk merusak pesawat penjatuh bom itu kan supersonik dari ledakannya. Jadi selama pesawat itu mendekati kecepatan supersonik ketika menjatuhkan bomnya ya mereka bisa aja aman. Kecuali kalau misalnya yang menggapai pesawat itu adalah gelombang panasnya yang bergerak kecepatan cahaya, mungkin aja mereka nggak bisa bergerak, maksudnya nggak bisa menghindari. Tapi kalau gelombang panas sih kayak sih itu harus di titik ledakannya banget ya itu sih. Ada, kalau misalnya kayak mungkin kamu pernah dengar bom terbesar yang pernah dijatuhkan oleh manusia, namanya Tsar bomba. Nah itu kan ukurannya 50 megaton, ya. Dan itu beneran, jadi mereka itu si pilotnya itu kayak hampir kayak suicide mission. Dan untungnya si ilmuwan yang menciptakan bomnya itu menaruh parasut di bomnya. Jadi kayak untuk menghambat pakai jatuh. parasut ya? Iya. Kalau untuk Tsar bomba itu mereka menggunakan parasut. Jadi ya supaya si pilot itu bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Hmm. Nih apa kalau kalian sih lihat-lihat di YouTube juga mungkin pernah ngeliat kayak panel tulisan begini. Bisakah ini bom nuklir ciptaan manusia yang sekarang? Sekarang bukan ini ya, bukan Tsar bomba yang paling besar ya itu kalau secara daya ledak ya, walaupun belum diledak. Iya nggak sih? Kalau misalnya pengetahuan saya sih Tsar bomba yang paling gede. Soalnya nggak ada. Udah yang pernah diledakkan ya iya, Iya. itu. Tapi yang bisa diledakkan kan bukan itu kan sekarang. Iya bisa. Ya, Cuman sepertinya informasi itu belum didisclose banget sih, Iya. mungkin ada. sebenarnya ya kita bisa meledakkan apa aja, Kita- cuman kita tidak tahu cara teknik Iya, untuk meledakannya. gitu. Kita punya apel Itu bisa diledakin. miskonsepsi itu kita ngeledakin Mariana Trench itu itu enggak itu sih enggak akan apa sih mengganti apa porosnya bumi enggak itu kalau ada yang berpikir seperti itu. Soalnya kayaknya di YouTube banyak banget orang yang bilang bumi bakal miring gitu tuh kalau Ya enggak. apa tuh itu makanya Mariana Trench diledakin kayak gitu enggak. Itu miskonsepsi. Iya. Sebenarnya ledakan bom nuklir di bawah tanah atau di dalam laut itu udah nggak boleh lagi nggak sih? Ya itu bahaya itu buat Karena ada apa gitu, pernah saya baca. Nggak jangan boleh. kan ini apa jangan kan ngeledakin bom itu kita sekarang aja soal penggunaan nuklir sebagai apa sebagai ini apa itu pembangkit listrik juga ini bukan mulai diraguin sih dari awal dibuatnya juga udah diraguin nggak kayak di waktu Chernobyl mungkin bisa diceritain dikit Kalau untuk pembangkit listrik soal tenaga, Chernobyl si Jeb iya, itu kita kan udah nonton ini apa filmnya iya, kalau untuk pembangkit listrik tenaga nuklir itu sebenarnya pada saat mungkin sebelum Chernobyl itu ya apa namanya, opini masyarakat masih positif semua. Jadi makanya kita punya kayak masa ya masih makanya ada yang bilang energi nuklir adalah energi masa depan.
Makanya kita juga kan tahu dari game Fallout yang katanya di masa depan nanti Iya. manusia udah hidupnya dengan berdampingan dengan nuklir, ada mobil tenaga nuklir, pesawat tenaga nuklir, robot-robot tenaga nuklir. Ya, itu mungkin kayak jadi mimpi baik untuk pencinta energi nuklir ya. Kalau Yep. ya, kalau untuk Chernobyl sendiri itu mungkin kalau menurut saya ya itu hanya karena kesalahan dari pihak Uni Sovietnya sendiri. Mereka menggunakan standar pembuatan pembangkit listrik yang mungkin bisa dibilang rendah gitu. Karena untuk mengikis Itu ya ada masalah teknis juga sih, maksudnya bukan ya, itu bukan dari masalah teknis maksudnya itu, masalah administrasi juga Iya, gitu, benar. maksudnya nggak hanya itu masalah bukan masalah teknis banget. di itu juga ya, apa keputusan dari atasan itu juga ya. Iya. Kalau dari filmnya sendiri itu di deskripsi kan kayak gitu. Ya, mereka itu kan ingin membuat pembangkit listrik tenaga nuklir dengan biaya paling murah. Makanya mereka kayak ada beberapa beberapa keselamatan yang tidak dipikirkan gitu. Benar. Ya kalau misalnya untuk membangkit listrik tenaga nuklir yang zaman-zaman sekarang, ya mungkin aja untuk bisa adanya Chernobyl 2.0 yang bisa aja tidak ada. Karena udah banyak kayak pengaman yang Mungkin lebih diinstal nih. tepatnya resikonya sedikit sih. Karena kita melihat Fukushima dan sebagainya Kalau kan ya Fukushima bisa itu aja gitu. kayak Faktor-faktor X yang kayak gitu. mungkin banyak yang kayak bertentangan dengan opini saya. Kalau Fukushima itu kayak kasus spesial kalau menurut saya sih. Karena Iya, kebetulan mereka tapi kan kebetulan iya. mereka kan dibuat di Gara-gara pinggir tsunami pantai nggak ya. sih? Apa? Iya. Mereka kan dibuat di pinggir Gara-gara pantai. Iya. tsunami nggak sih? Iya, tsunami. Makanya dibuat di pinggir pantai di suatu negara yang rentan tsunami. Iya, maksudnya gini, maksudnya jangan salah sangka, saya juga bukan hanya pro nuklir, saya bahkan riset itu gitu. Jadi maksudnya kan kalau kita bicara kemungkinan, bukan berarti Iya. kemungkinannya itu 0% kan, ada Iya. tapi lebih kecil gitu. Cuman Dari dari kemungkinan lebih itu bisa jauh terjadi cenderung apa aman sih? kan gitu. Coba mungkin Apa? pertanyaan saya, dari kemungkinan kecil itu kemungkinan buruknya akan terjadi apa? Ya kemungkinan buruknya ya tadi mungkin Chernobyl 2.0 Oh iya, Chernobyl 2.0. antara misalnya gara-gara ya bisa aja kan, kita nggak tahu ya, kayak coba sekarang misalnya secara Chernobyl kan entah masalah pendanaan, entah masalah administrasi, itu kan faktor X ya, maksudnya Iya. bukan secara teknologi kan. Iya. Kita kan nggak bisa ngontrol pikiran orang kalau misalnya ternyata ada di suatu negara yang baru buat, terus mereka seperti itu, emang kita tahu? Kan nggak tahu, nggak bisa kita atur. Bisa aja gitu, maksudnya kemungkinan. Atau kalau enggak barangkali ini ya, apa namanya, operator dari pembangkit listriknya itu Homer Simpson. Kalau di Homer Simpson kan dia kerja Iya. di ini kan, Benar, di benar. pembangkit listrik kan tenaga. Ya Iya. kasarnya bisa aja, maksudnya gitu. Maksudnya kalau kamu bilang mungkin gini ya, maksudnya kata-kata kamu secara teknis Iya. dengan pengamanan yang ada tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, hampir kemungkinannya aman, tidak mungkin terjadi Chernobyl kedua, mungkin itu benar. Iya. Tapi kalau kamu bilang sama sekali tidak, ya bisa jadi kan, kita nggak bisa bilang kayak gitu lah. Iya. Bisa aja kan faktor X masih. Kalau misalnya kita kan takut ya kalau misalnya kayak pembangkit listrik itu mengalami kayak kesalahan terus ya akhirnya bisa mencelakai banyak orang gitu. Nah kalau misalnya kita lihat Iya. dari kayak pengamatan diri kita sendiri gitu, polusi yang ada di kota kan bisa aja itu polusi dari pembangkit listrik juga kan ya. Kayak di Itu, Jakarta kalau nggak polusi salah itu emang apa? itu pembangkit listrik tenaga nuklir nggak ini, nggak Kan ngasih clean polusi sama clean sekali. energy sih, Iya, Udah? masuk clean energy. clean energy sih. Oh masuk. Iya. Yo, Ya kalau saya mah, ya kayaknya kalau kalian setuju ya tidak ada yang harus diperdebatkan sih, lebih ke teknis aja. Kalau saya pribadi ya jujur, menurut saya itu bagus sih, maksudnya apa ya? Memang dibutuhkan keamanan, dibutuhkan precaution yang tepat gitu. Maksudnya misalnya kita punya pembangkit tenaga listrik ya, tenaga nuklir ya memang harus benar-benar dikelola dengan baik gitu, Iya. nggak bisa setengah-setengah, no half measure gitu maksudnya. Jadi kita ya Iyalah, kita kan sehubung apa namanya, tambangnya itu kaya gitu tuh. Berhubung kita saya nggak tuh yakin sih kalau di sini, saya belum berhubung percaya kita banyak untuk di sini mining dibuat gitu. nuklir. Ya kita pakainya tenaga uap aja udah cukup gitu. Tenaga uap Itu masalah gini, kalau kamu bilang kayak gitu, saya juga ya gak tahu, kalau saya mah
ya tenaga-tenaga yang selain nuklir juga ya masih belum bisa, ya masih harus tetap diproduksi sih menurut saya gitu. Untuk ke arah sana nggak bisa, Satir itu tadi maksud kita saya nggak bisa satir. benar-benar lepas juga kan, memang dibutuhkan juga gitu kalau menurut saya. Jadi nggak bisa benar-benar full clean energy bagus ya, tapi kalau saya mah masih apa ya, ya masih mendukung aja kalau memang sekarang memang harus dibutuhkan tenaga fosil ya, untuk mensustain sampai posisi itu ya masih dibutuhkan gitu menurut saya sih. Sampai kita menemukan cara gimana bikin Ya kalau enggak Titan gimana, sendiri. nggak akan berjalan lah, kita nggak mungkin berjalan gitu industri sekarang. Sebenarnya nuklir itu ya pasti pembangkit listrik tenaga uap. Cuman Iya ya, memang. cuma steam boiler on steroid gitu. Oh iya benar-benar. Jadi ya Ya secara nggak langsung iya benar sih. sebenarnya pembangkit listrik itu simpel. Jadi kita hanya mencari cara untuk bisa memanaskan air dan menghasilkan uap. Ya kita untuk menghasilkan Iya. cara Yang bisa memanaskan muterin ini kan apa namanya turbin. rodanya Iya. itu kan. Ya, dan kita itu ya kita bisa menciptakan berbagai cara untuk memanaskan air itu, bisa dengan memanaskan atom atau memanaskan ke batu bara. Iya. Iya, Pembangkit silakan. nuklir pembangkit listrik tenaga kompor. Iya. Kan Masalahnya sama-sama manasin air. Iya. Saya masih bingung gitu, iya. kenapa kita masih menggunakan cara untuk memanaskan air? Kenapa kita tidak bisa kayak mengambil energi dari sumber panasnya itu sendiri? Karena ya Kenapa kita perlu mengubah energi panas menjadi energi kinetik gitu? karena menurut Emang saya untuk bisa ya? device-nya itu tidak mudah diakses buat semua orang sih Ya untuk kan seperti itu. pembangkit listrik kan Ya, tidak emang ada ya cara buat itu apa ngubah Ya panas solar jadi cell. kalau oh iya. solar cell itu iya sih, itu kan fotovoltaik ya. Tapi ada Iya. juga kayak apa Nah, namanya pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan cermin, tahu kan? Iya. Jadi mereka Tapi kan intinya dia photocell juga, maksudnya iya, memang maksudnya apa ya intinya? Intinya device itu dia akan mengambil langsung dan dia convert ke listrik kan gitu. iya. Tapi maksudnya sampai kita nemu itu udah bisa diakses semua orang ya bisa sih kayak gitu. Cuma kan kalau tenaga pembangkit listrik kan bukan sesuatu yang bisa diakses semua orang gitu. Mungkin hanya oleh pemerintahnya aja. Iya. Kalau tadi si kucing kan nanya apakah kita bisa mengakses apa mengharness, bahasa Indonesianya apa ya? Mengharvest energi dari panas gitu. Sebenarnya ada beberapa Hmm. device yang bisa. Kalau biasanya device ini digunakan di space exploration, namanya RTG. oh iya benar. Kalau Hmm. saya nggak tahu singkatan dari apa, cuman saya pernah tahu namanya RTG. Jadi dia itu menggunakan kayak hasil dari nuklir, uh, hasil nuklir itu apa ya, bahan radioaktif lah intinya. Dan bahan radioaktif itu kan menghasilkan panas secara pasif, dan panas Hmm. itu mereka ekstrak untuk menghasilkan energi. Walaupun energi yang diekstrak dari panas itu sangat rendah dan radioaktif. Karena kebetulan perangkat-perangkat luar angkasa itu kan di luar angkasa yang tidak ada manusianya, jadi ya nggak apa-apa mereka radioaktif. Iya. Kalau nggak salah selain apa perangkat luar angkasa juga bukannya Marine juga mereka kapalnya atau submarine-nya gitu yang pakai tenaga nuklir juga. Kalau Mungkin itu misal buat weapon ya. makanya kita kan di zaman sekarang ini satu-satunya metode transportasi yang menggunakan teknologi nuklir itu kan teknologi yang ada di transportasi yang ada di laut kan, karena mereka bisa Ah, mengakses cooling berupa air gitu. Kalau misalnya tapi kita agak beresiko juga sih itu. iya, kalau misalnya kita menggunakan teknologi nuklir untuk mobil, kita nggak tahu cara mendinginkan reaktornya. Masa kita Iya. mendinginkan reaktor dengan udara? Nanti udaranya radioaktif. Udaranya juga panas nanti. Iya. Oh ya, fun fact, dulu Amerika Serikat juga pernah menciptakan jet engine tenaga nuklir. Apa yang terjadi sama pilotnya? Enggak, bukan apa yang terjadi sama pilotnya, mereka ya apa yang terjadi dengan penduduk yang ada di bawah jet engine-nya gitu. Oh iya. Jadi kan ya namanya jet engine kan mereka kan menyedot udara dan mengeluarkannya di thruster. Jadi udara yang dikeluarkannya itu radioaktif. Jadi orang yang menghirup udaranya ya kena radioaktif. Iya, jadi kayak gitu kesannya tuh kayak kita apa ngebakar apa marijuana gitu tuh biar orang-orang nggak konsumsinya gitu kayak Itu tetap aja sama marijuana ujung-ujung. itu konyol itu metode. Makanya. Aduh. Ini apa lanjut ke itu apa berhubung kita udah tahu itu soal penggunaan apa sih nuklir sebagai senjata sama sebagai teknologi buat mengembangkan teknologi kita sendiri.
kira-kira sebenarnya selama perang dingin itu ngapain aja gitu tuh? Apa aja yang dikembangin gitu tuh? Yang hubungannya sama nuklir. Banyak Sa- ya. dari awal tadi apa? Apa namanya jadi Kalau Amerika namanya Fatman ya? iya, Fatman sama Little Boy. Fatman Iya. sampai Sar Bomba. Banyak. Sebenarnya kalau menurut saya lebih dari itu ya. Iya. Nuklir itu menurut saya, makanya saya masih statement tadi yang awal gitu. Sampai yang tadi kita obrolin itu banyak sekali proses-proses yang terjadi, dan itu tuh mengefek lebih dari cuma teknologi aja gitu. Sebenarnya itu lebih kompleks dari yang kita pikirin gitu. Maksudnya ya banyak, akhirnya jadi seperti kata saya bilang kan. Jadi dia jadi nilai bargain aja gitu sebenarnya nuklir itu. Mulai bergen ya. Iya, jadi maksudnya ya sebagai nilai jual, atau ada apa ya? Ya nilai bargain aja. Jadi misalnya seperti contoh kan gitu. Kan inti dari perang dingin kan memang sih, selain ideologi, selain apa kan, Perang teknologi ada juga kedok teknologi juga. Iya. Nah, itu kan maksudnya menjadi nilai jualnya gitu mereka gitu. Jadi ya. maksudnya Jadi maksudnya negara yang bisa Misalnya kesannya, nih kamu itu berhasil menciptakan Iya. teknologi yang seperti ini gitu. Atau iya kamu, iya. Iya. nih dia berhasil ngebuat apa? Uni Soviet ya, maaf. Iya. Uni Soviet pernah kebuat Sar Bomba kayak gitu tuh. Itu Iya itu Negara kami itu kuat kayak gitu. pas awal-awal ya. Iya. Itu terutama pas 50 sampai 60-an lah. 50 sampai 60-an itu lagi aktif-aktifnya kan. Yang era Eisenhower ya terutama. Itu kan apa ya? Mereka itu benar-benar full untuk militer, untuk kayak ofensif semuanya ya. Dari sisi Khrushchev-nya juga sama gitu. Terutama setelah kan Khrushchev kan dia de-Stalinization ya pas 50-60-an itu. Jadi Ah. ya punya konsep baru lah, konsep fresh, konsep segar yang memang gimana caranya biar Soviet bisa unggul gitu. Di satu sisi Amerika juga sama, gimana kita biar gak, ini kalau mau itu panjang sih, cuman intinya sampai 60-an itu mereka lumayan fokus di nuklir dan Iya. sebagainya. Nah 60-70 Itu- mulai fokus ke space race misalnya. Nah Itu 70-80-an ini kan yang itu tuh yang sampai ada ketakutan ini kan apa soal nuklir itu enggak? Yang ya itu pas Kennedy. Jadi Ah. pas Kennedy itu terutama puncaknya itu pas Cuban Missile Crisis kan. Karena Cuban Missile Iya. Crisis itu benar-benar sudah di first dari nuclear war secara harfiah gitu. Ya untuk menjelaskan konteks aja ya. Pas Kennedy itu dia berlipat-lipat menggandakan menggandakan biaya budgetnya untuk nuklir gitu kan, dan army dan sebagainya. Nah pada saat itu ya ada persaingan juga ya di antara negara-negara yang sekitarnya gitu, terutama negara-negara yang lagi di target Sovietnya juga untuk menjadi proksinya dia, USA di proksinya dia dan sebagainya. Nah yang paling notable kan Kuba ya, karena Kuba itu dekat banget, di cuman beberapa kilometer lah gitu dari Florida, dekat lah. Dan di situ ada uprising oleh Fidel Castro kan dan Che Guevara gitu. Jadi ya si Soviet melihat ini sebagai suatu peluang gitu. Jadi kan Kuba ini dititipkan nuklir yang ya taktis lah gitu. Amerika juga menitipkan kan di Turki gitu. iya. Oh, Ya singkatnya hanya Amerika yang boleh, Apa? sementara Uni Soviet nggak boleh. itu tergantung perspektif ya kalau itu. Soalnya pada soalnya dasarnya kan yang pertama emang Amerika, kan mereka yang menitipkan di ya memang. Iya, Ini makanya ini perspektif aja gini ya. Kalau kita mau bicara ini sebenarnya udah ideologi sih, cuman nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya kalau misalnya kamu pada akhirnya kan apa yang kamu percaya gitu loh. Maksudnya kamu mau percaya pada prinsipnya gini deh. Itu kan ada third world kan, ada perang ketiga. kenapa bisa ada barat timur nih? Iya. Saya sebelum bilang barat timur kita white room-kan dulu gitu kan. Kenapa ada istilah barat timur sampai sekarang gitu? Ada istilah negara berkembang kan itu kan apa ya? Pembagiannya pada saat perang dingin ya, terutama pas 48-an ya. Setelah Truman itu dia ngeluarin doktrin kan. Kalau memang ya kita harus mengkonten ini dari Soviet gitu kan. Dan Sovietnya juga bilang gitu, oh ya udah kita juga mengkonten ini dari yang liberal demokrasi gitu. Nah pada saat itu mulai terbentuk kubu kan. Jadi makanya ada first world country, ada second world country yang jarang disebut sebenarnya, sama third world country ya kita gitu kan.
First world country kan sebenarnya negara-negara yang West. Maksud West di sini itu sebenarnya sampai sekarang ya. Kenapa West itu Amerika, kemungkinan ada Inggrisnya kan? Kubu yang berlawanan dengan Soviet, yang Soviet itu second world country kan. Second world country kan ya Soviet, Cina, Korea Utara dan sebagainya, Kuba. Nah, third world country itu negara yang memilih untuk non-blok lah, tidak ikut-ikutan gitu. Ada sekitar 120-an ya kalau nggak salah. Nah, kan itu pada akhirnya informasi kan banyak ya. Makanya kalau misalnya kamu bilang seperti ini menarik, maksudnya ya kalau kamu bilang gitu nggak salah juga. Tapi pada akhirnya kan semuanya tuh, makanya menurut saya di sini tidak orang tuh tidak salah benar sih menurut saya di sini gitu. Dibilang Amerika benar ya nggak juga, dibilang Soviet benar ya nggak juga menurut saya gitu. Karena mereka punya interest satu masing-masing, tinggal kita mau milih yang mana gitu kan. Makanya ada kebentuk 3 kubu, yang 3 itu saya nggak mau ikut-ikutan gitu, terserah kamu mau ngapain, walaupun pada akhirnya mereka terlibat. Kan kayak gitu kan sebenarnya. Makanya ya tadi mau Amerika kayak gini, mau Soviet kayak gini kan pada akhirnya terserah, tergantung kita melihat dari perspektif apa kan gitu. Balik ke yang Kuba tadi ya, karena sudah di first itu si Soviet bisa naruh, benar sih tadi. Jadi argumennya kenapa, maksudnya karena saya naruh, kamu juga naruh gitu kan intinya. Jadi pas dia mau nyerang itu kan udah ada Bay of Pigs ya. Jadi gimana caranya biar Fidel Castro dia overthrow gitu. Tapi nggak berhasil kan, belum berhasil. Nah itu udah ketahuan tuh, udah first di mana hampir nuklir itu mau dilepaskan kan gitu dari Kuba gitu. Jadi gimana caranya ya biar kira-kira kita kompromi gitu kan. Ya udah akhirnya Khrushchev dan Kennedy sepakat kalau kamu bawa nuklir dari situ, Turki juga bawa nuklir dari US juga bawa nuklir dari Turki kan gitu. Nah semenjak saat itu yang pernukliran itu sudah mulai mereda sebenarnya. Karena sudah mulai ada setelah Lyndon Johnson ya. Jadi setelah itu sudah mulai istilah detente ya. Jadi pada dasarnya pas setelah itu Nikita Khrushchev ditendang gitu loh dari Politburo karena dia merasa keputusannya terlalu ambisius dan terlalu bahaya gitu bagi perangnya. Makanya dia di remove kan, terus diganti Brezhnev gitu kan. Nah si Brezhnev ini dia lebih apa ya istilahnya, lebih inilah tidak senekat Khrushchev gitu. Jadi si Brezhnev itu dia ya baik sama si US, jadi kayak apa ya, ada yang namanya Dayton, ada yang namanya SALT atau apa ya, Arms Limited Treaty gitu. Jadi intinya mah sudah ya, kita udah stop dulu develop nuklirnya gitu. Intinya seperti itu. Tapi yang berakhir secara diam-diam saat mereka masih Afghan War 79-an apa? Tapi secara diam-diam mereka berdua mendevelop nuklir. Iya. Nah, iya. Memang mereka buat, cuman fokusnya memang gitu loh. Space War, terus apa namanya? Teknologi lain. Iya. Dan selip-selipin nuklirnya, tapi nggak kayak 50-an gitu. Nah, udah, jadi sejarahnya seperti itu. Nah, setelah itu mulai apa ya? Tensinya mulai naik dan sekaligus mulai mereda karena itu kan sudah mulai mau 90-an kan. Perang mau berhenti gitu. Nah, semenjak saat itu ya udah nuklir bukan menjadi bahan lagi kan, udah beda lagi. Makanya saya selalu menganggap kalau nuklir itu ya bahan bargaining aja gitu loh. Nah, sekarang dijadiin bargaining lagi kan tahun 2020-an sekarang gitu. Iya. Itu saya baru tahu yang 2020-an. Lah, selama ini kita ngeributin Korea Utara, ngituin nuklir. Rusia emang tentang apa? Tentang nuklir kan? Iya. Emang tahun 2000-an kan kita ngeributin bukan masalah itu, masalah terorisme, masalah Al-Qaeda. Beda-beda memang. Ya itu kalau misalnya kalian tertarik ini belajar yang tentang ini sih, kayak baca-baca tentang HI kayak gitu, itu menarik. Jadi sekilas aja soal tadi apa sih. Baru berita beberapa hari yang lalu itu North Korea juga baru bikin kan apa misil ke Jepang. Ya itu dari melewati wilayah Jepang. Sering kan? Banget sih itu mah. Nah. Cuman intinya maksudnya saya ngebicarain ini ya. Makanya kalau masalah ini tuh udah politik gitu. Jadi kalau hal-hal begitu mungkin secara sains menarik, cuman kalau dilihat dari secara politik itu tuh ya bargaining aja nilai gitu. Misalnya nanti ada suatu bahan yang diperbutkan ya udah bukan pakai nuklir lagi gitu. Jadi selama dia ada barang yang untuk. Tapi ya gini bro, gini ya, jadi kalau misalnya negara yang punya nuklir itu mereka kayak bisa kayak satu pihak tuh. Jadi misal saya pengen menjajah negara ini, tapi kamu jangan ikut campur kalau saya punya nuklir gitu. Iya.
Itu kan Mengancam. makanya. Dia mengancam, istilahnya. iya. Enggak, maksudnya gini. Itu kan sama aja. Maksudnya yang kamu katain gitu kan, itu kan bukan, ya kita nggak usah suatu negara lah, yang kayak gitu kan cuman US, Rusia gitu kan. Iya, sekarang Yang banyak paling lagi. besar itu Cina Kayak paling. Korea Korea Utara. Utara. Iya. Iya, maksudnya itu kan ya nggak bisa dipungkiri, bukan negara lah, cuman mereka Bukan doang negara. ya itu yang ribut kayak gitu. Karena mereka memang ya memang berawal dari Perang Dunia II kan, nggak bisa dipungkirin gitu. Makanya tadi saya mulai kenapa bisa ada 3 kubu utama di sini, kenapa ada negara pertama, negara ketiga, negara berkembang, itu kan istilah-istilah yang politis ya, maksudnya ya pada akhirnya tadi gitu, yang kata kamu. Ya kalau misalnya dari sisi yang misalnya apa ya istilahnya, misalnya East leaning ya bilangnya gitu, yang West leaning ya bilangnya sebaliknya, gitu-gitu aja sih. Kalau- Kalau menurut saya apa ya, sampai kasarnya sampai dinuklirin semua ya udah kayak gitu aja. Cuma Kita gini, gitu. kalau misalnya Jadi ya- negara, cuma gini, kalau misalnya ada satu negara dunia ketiga yang mempunyai nuklir, kira-kira gimana? Sebelum sebelum dia menjadi nuklir, India tuh cenderung kemana ya? India. Rusia. Rusia lah. Oh, Rusia ya? Iya, soalnya mereka dapat teknologi nuklir dari Rusia. Jadi Bukan mereka ini ya? Agak gimana gitu sama Cina? Soalnya Iya. soal tau gak sih yang kasus perbatasan Iya, tahu. yang di Iya. Iya. tahu kan ya? Yang Itu itu kan kan- mereka agak sengit sama ini Cina, walaupun Cina malahan Jadi sama Cuman- India itu Itu bukan dua negara, itu dia- 3 negara. Jadi Pakistan, India sama Cina. iya Pakistan itu. Makanya- Pakistan udah ini sih iya. udah kena imbas ya. Kasian. Dua-duanya negara nuklir loh. Ya makanya. Itu perang dingin mereka sendiri. Iran juga negara nuklir. Maksudnya itu beda ya. Nuklir. Makanya kita kalau ngebicarain gini, kalau kita ngebicarain tentang politik seperti itu ya, maksudnya foreign affair gitu, makanya dibagi, kita nggak bisa nyamain misalnya politik yang di Pasifik sama Middle East, daerah situ beda semua gitu, maksudnya cakupannya beda gitu. Dan Middle East-nya sendiri kompleks sekali kan gitu hubungannya. Iya tahu. Karena itu banyak ini antara pas perang dingin lah sekarang bla 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 bla, masalah perdagangan apa ribet, maksudnya banyak gitu. Nah Eropanya sendiri beda, ini sendiri beda, makanya kita nggak bisa sesimpel bilang seperti itu sih gitu ya. Cuman intinya benar kayak tadi gitu. Kalau saya mungkin mempersimpelnya ya India itu terjebak antara superpower gitu, dia cari aman aja. Maksudnya ya saya mau ke sini nggak bisa, mau ke sana nggak bisa ya udah gitu. Kayak kemarin kan pas Trump ke situ ya udah. Terus sekarang ini Rusia ya udah, ada Cina ya udah gitu, maksudnya apa ya? Dia tuh pengen menjaga ini aja gitu. Ya nggak netral juga tapi nggak berpihak juga gitu. Jadi ya Cuma agak condong India gitu seperti ya. itu posisinya kamu saya gitu. Nah, balik Gitu-gitu pertanyaan sulit juga ya posisi India ya, kasihan. kayak kita sebenarnya. juga gitu sih sebenarnya. Maksudnya Ya kita ya, juga ya. Walaupun Iya, kita makanya. udah nuklir, iya, kita beda bukan nuklir ininya. Cuman intinya gini. Yang tadi misalnya ada negara ketiga yang dia punya nuklir, saya kemungkinan besar yakin, bukan yakin sih, cuman sebelum ada nuklir itu, entah bagaimana caranya ya udah di cancel aja gitu, tiba-tiba gak jadi. Sok aja lihat. Ya kan bisa aja mereka mendevelop secara diam-diam. Kayak mungkin Israel atau Iran. Nah, kalau enggak pasti itu proxy gitu, pasti di backing. Iya, cuma bisa aja kan ada kayak orang jenius lahir di negara itu. Tiba-tiba, oh saya tahu cara bikin nuklir. Iya, maksudnya memang secara teknis gitu sih, cuman secara politis ya. Soalnya kalau politis tuh ya begitu ya namanya. Selama gini, inti dari politis tahulah kan prinsipnya. Selama kamu ada kepentingan, selama diuntungkan ya udah gitu. Bisa kan gitu. Jadi ya apa ya istilahnya? Pasti kalau ada seperti itu pasti ada ininya. Misalnya itu terjadi, orang itu bisa mendevelop senjata itu. Ya kemungkinan besar di backing gitu aja, simple. Proxy Cuma ya, kemungkinan besar cuma seperti itu. gini loh. Cuma kita kan sebagai negara ketiga, kita kan melihat kayak pihak barat sama pihak timur itu kan kayak bertentangan gitu. Nah kita juga kan bisa aja kita kena imbasnya juga. Nah ya mau nggak mau kan kita harus punya cara untuk bisa mempertahankan diri kita sendiri dong. Kita nggak mau. Nah itu Iya, makanya kita nggak mau kayak Belanda atau Belgia pada saat Perang Dunia II kan mereka kan awalnya netral, tiba-tiba kan jadi cuma batu loncatan doang. Kita bisa Iya, aja makanya. kan ya. ya kita bisa makanya aja. gini. Masalahnya gini. Kalau secara teori, kita mikir secara teknis ya. Maksudnya gini loh. Semakin saya ngituin politis, semakin saya mikir itu hampir gak mungkin gitu. Kalau saya mikirnya gini. Memang kenyataan seperti ini ya. Dalam politis itu pasti ada yang dikorbankan sih gitu. Misalnya ada negara seperti itu, ya kebetulan aja ya udah korban gitu.
Iya, maksudnya kan kita sebagai calon korban gitu kan kemungkinan kalau misalnya perang dunia ketiga. Nah, kita juga kan Saran saya, harus punya saran saya cara mau tau nggak? apa? Ya pindah aja ke negara yang aman untuk selama perang itu. Ya enggak, kita harus memikirkan diri Itu kita. warganya, maksudnya Iya, sebagai warga. negaranya. Oh, loh, sebagai gitu. negaranya. Iya. Ya milih salah Soalnya- satu pihak, mau gimana Iya kan, lagi? iya benar. Berarti kan kita kalau misalnya kita milih pihak di tengah-tengah peperangan kan kita kan nggak mungkin punya cara untuk bisa mendefend diri kita sendiri gitu. Bener. Jadi kita harus bisa kayak mendevelop teknologi mulai dari sekarang walaupun kita nggak berpihak ke pihak yang berperang. Nah itu, sayangnya biasanya ya Ini memang ya, bisa apa, aksesnya itu tuh apa ya? Aksesnya itu butuh tadi gitu. Masalahnya akses yang untuk ke kita mau develop itu tuh pasti ada hubungannya sama pihak tertentu Iya, gitu loh. benar. Nah, itu Jadi pasti kita bicara mau soal ngedevelop gitu udah ketahuan dulu masalahnya gitu kalau sekarang mah. bicara soal itu kalau nggak salah Jepang juga Saya ngerti militernya kok maksudnya. dibatasin. Saya ngerti maksudnya. Jepang juga militernya dibatasin nggak sih? Iya. Ya iya itu kan karena kayak kesepakatan hukuman. Karena dia perang ini gitu apa kan. itu di bawah US. Iya. No more ships gitu kayak. Iya makanya. Jangan bahas Mereka Jepang. tahu apa yang bisa dilakukan Jepang makanya jadi kayak gitu. Itu saya agak menyedihkan kalau mau bahas Jepang yang dibandingkan waktu perang dunia dulu. Sebenarnya hebat mereka terus sebagai negara gitu. Iya, Cuma benar sayang hebat, aja. cuma mereka kayak ditahan. Iya iya. Indonesia sendiri sebagai negara tidak mungkin mampu untuk mendevelop nuklir karena kita juga Apa? ya satu kita kan nggak punya apa Iya. namanya, tambangnya Itu yang saya juga. bilang tadi sih. Iya. Heeh. Dua Sok ya, lanjut. satu tadi kan kita nggak punya tambangnya, yang kedua kita punya dulu tuh kayak zaman Pak Soekarno atau Soeharto itu kita kayak ngebuat kesepakatan kalau kita bukan negara yang nuklir, jadi kita anti nuklir gitu. Apa ya namanya dulu tuh, mungkin kamu tahu bro? Gitu. Iya iya. Iya. Jadi maksudnya ya tidak termasuk negara yang memang apa sih namanya? Secara ekonomi gitu. Tidak mengintervensi ekonomi yang negara yang pakai nuklir lah gitu kan. Secara geologis juga kita bukan negara yang bisa naruh reaktor nuklir. Karena untuk bisa Nih ya, kita iya kita ini nggak loh ada. apa Sumatera. Kita ada Batan sih Ini- cuman memang ya gitu. Kalimantan kan ini apa ada daerah ini apa dataran rendahnya enggak sih? Perlu itu enggak sih? Kalau menurut saya gini ya. Kalau Ya ini mah apa namanya cara Kalimantan tuh tanahnya gak bagus sih buat kayak gituan. bukan itu Karena dia aja. lihat gitu Kita tanah. butuh banyak air untuk tenaga nuklir tuh. Jadi kita kalau Oh. misalnya dibuat di hutan rimba gitu yang nggak ada danau ataupun kayak permukaan air yang gede ya kita nggak bisa buat. Enggak, dia tanahnya nggak bagus kalau di Kalimantan itu. Kalau Buat tanah nggak buat bagus, struktural gitu. ya kita kan kalau Yang misalnya kayak gituan ya. ya kalau gituan Apa? kita bisa kayak inilah gimana kita akalin gitu kan, kita kan punya engineer gitu. Cuman kalau misalnya Sayangnya masalah ya, alam gitu. kan kita nggak bisa engineering, nggak ada natural engineering kita. enggak maksudnya gak usah deh. Ini mah nanti aja setelah podcast kamu gitu. Yang Oke, sakit lanjut, ngomong lanjut. kayak Gitu. Kita ngomongin yang sudah sejarah saja yuk. Iya. Oke. Kalau misalnya Indonesia kayak go nuklir atau misalnya kayak pro nuklir gitu, kalian setuju nggak? Setuju lah jelas saya mah. Setuju ya, Terus tapi secara kalau buat apa sih pembangkit listrik ya iya kenapa enggak? Secara harfiah saya teknologi dari juga riset sebenarnya sih nuklir nggak loh. masalah sih. gini loh. Kalau misalnya suatu negara berhasil menciptakan teknologi kayak pembangkit listrik tenaga nuklir itu pasti mereka bisa menciptakan senjatanya juga. Karena Iya. byproduct-nya itu. Byproduct. Kenapa enggak? Enggak, jadi karena byproduct dari pembangkit listrik tenaga nuklir ya itu jadi plutonium. Plutonium bisa digunakan untuk bom. Kalau Iya. misalnya kalian udah punya plutonium ya gampang bikin bomnya. Iya. Saya tidak melihat masalah sih di situ. Iya, cuman gini loh, kalau misalnya pembangkit listriknya tiba-tiba dalam radius 100 km dari rumahmu gimana? Ya kira-kira dari ya penempatannya kenapa gitu loh? Dari awalnya kenapa Kalau kan 100 meter dari rumah gini, saya? Kalau kan Gini, kal- Itu rumah- kayak kenapa gitu? Itu pertanyaan yang sangat soalnya kan apa ya? rumahmu Ya. kan dekat pantai. Gini deh. Tahu nggak sih kamu Apa? Ya cari kan ada aturannya. Bikin konstruksi itu ada aturannya misalnya Itu, industri Aha. misalnya industri itu harus sekian, itu tuh ada aturannya, ada guideline-nya, ada amdalnya, ada ini kalau di Indonesia ya. Ya gak bisa lah. Misalnya jangankan nuklir. Tahu nggak sih harusnya ya kalau pendapatan militer itu nggak boleh berada di tengah-tengah penduduk gitu tuh. iya ya. Oh. Iya Jadi itu kalau contoh. apa pangkalan tentara kayak gitu itu nggak boleh ada di tengah-tengah penduduk. Contohnya Tapi ini, gimana? Siapa yang ngatur? Yang Soalnya Bandara nanti- Hussein misalnya, Bandara Hussein Sastra Negara yang di Bandung kan. Iya. Ya misalnya itu kan menjadi masalah karena Ganggu secara ya. harfiah dia di tengah kota tapi ada pesawat, itu kan bahaya gitu.
Makanya mau dipindahin kan, makanya dibuat yang baru gitu. Di tengah kota ya. Nah, itu contoh. Memang masalahnya aturan-aturan di sini tuh ya gampang dimainin gituan, Mas. Kalau misalnya Selama kalian itu lihat ya, bisa beres gitu. Kita tuh bukan orang yang disiplin gitu negaranya, maaf ini mah ya. ya, Bukan yang mengikuti ini mah- aturan. Gini loh. Emang kenyataannya seperti itu gimana terus? Gini loh, ini kan cuma kebetulan aja kan kamu tinggalnya di kota. Nah, kalau Iya. misalnya kamu tinggal kayak di daerah yang di perhutanan gitu, tiba-tiba pemerintah bikin pembangkit listrik tenaga nuklir di dekat rumah kamu, yang kebetulan juga ada di tengah-tengah hutan. Ya kira-kira kamu setuju nggak? Jadi gini, Gap. Jangan Jeb. itu kemarin juga apa yang bangun tol di tengah-tengah Iya, desa juga enggak maksudnya kan gini. masalah. Jadi intinya gini, kalau saya mah selama itu dia ada kompensasinya, Oh, itu iya. kan namanya gini. Terus kalau pertanyaannya berarti harus bayar ya? Iyalah. Oh iya, bentar Bu lagi ini. Misalnya dia itu apa? Misalnya dia itu mengituin biaya, ya pasti harus udah dihitung untuk kompensasi, untuk ini harus sudah ada gitu. Oh, berarti Jadi kamu, ya, Kita mau kompensasi. itu resikonya memang Iya. harus seperti itulah. jadi kamu mau ya asal ada kompensasi ya gitu. Ya iya ya kalau saya, Oke. tapi Itu ya bukan masalah mau itu tuh, sebenarnya itu memang kewajiban gitu loh. Soalnya gini lah, kalau Iya kita lah. pengen ngebersihin apa suatu daerah 100 km dari ini berapa sih butuhnya itu buat nuklir? Nggak ada Daerah itu. sebenarnya. Nggak ada. Masa? bentar. Kalau misalnya Pokoknya kamu, berapa gitu tuh. Kalau kita pengen ngebersihin suatu daerah dari penduduk berapa kilometer dari titik itunya, ya mau nggak mau kita harus ngealokasiin mereka kan, terus ngasih mereka Iya, kompensasi. makanya. Maksudnya Nah, nggak moral kita kalau kita biarin mereka, udah kamu nyari rumah sendiri ada duit kan nggak kayak kalau gitu. misalnya Kurang kita ajar lihat lah kayak, gitu. kalau misal kamu lihat peta-peta pembangkit listrik tenaga nuklir di Amerika, kalau misalnya kayak fasilitas untuk menetralkan hasil nuklir, ya itu mereka kan masih dekat sama pemukiman warga. Oh, Jadi kalau kayak radius dilarang kayak no go zone gitu kayak misalnya no atau no man's land itu dia Iya, iya. nggak ada. Ya pembangkit tenaga nuklir ya kayak pembangkit tenaga biasa aja. Kamu bisa bisa punya rumah dekat pembangkit listrik tenaga uap, ya biasa aja. Nggak ada peraturan yang larang, nggak ada kompensasi juga. iya, kalau menurut saya harusnya ada gitu aja simpelnya. Kalau misalnya kan pertanyaan tadi kalau saya gimana kalau kayak Iya. gitu ya harusnya Berarti ada ini yang jelas Iya. kayak gitu kalau saya mah. cuma kan ya itu kan kamu punya tanah, pemerintah juga punya tanah, dan pemerintah kan bisa menggunakan tanah itu untuk apa aja gitu. Kamu yang Iya, nggak punya daya untuk menolak. Sebenarnya enggak itu coba statement tadi diulang lagi. Nggak punya daya untuk menolak. Enggak maksudnya apa itu tadi dari awal yang Oh ya, punya maksudnya tanah gini, terus gimana? ya kamu kan punya tanah, pemerintah juga punya tanah. Nah kalau Oke. misalnya pemerintah memutuskan untuk membangun sesuatu di tanahnya mereka yang kebetulan dekat dengan tanahmu, ya kan kamu nggak punya alasan untuk menolak. Benar. Tapi kan nah itu balik lagi ke guideline-nya. Masalahnya gini loh, tahu kan AMDAL gitu misalnya. Amdal Contoh. ya, Pak? Ya itu. Pokoknya salah satu misalnya kamu mau buat apa aja ya, terutama pabrik, terutama apa harus ngikutin AMDAL gitu. Oh, maksudnya Jadi kayak AMDAL tuh standar kayak gitu ya? aturan buat lingkungan. Jadi Oh, iya. misalnya contoh kalau misalnya kamu buat pabrik tekstil, nanti pembuangannya gimana, ini gimana. Nah, itu tuh ada yang inspektornya gitu. Maksudnya harusnya gini-gini, kalau misalnya nggak dijadiin, nggak oke gitu. Nah, itu kan untuk masyarakat aja harus ngikutin seperti itu, apalagi nuklir gitu. Jadi maksudnya pasti ada seperti itunya, dan ya memang sih gitu. Permasalahannya di sini kayak gitu mah bisa diatur gitu loh. Apalagi Iya. kalau misalnya udah kayak gitu ya udahlah. Misalnya gimana. Nah, cuman kan secara teknis kan ya harusnya ada lah aturan seperti itu. Jadi walaupun memang itu bukan hak saya atau hak ini bukan masalah itu lagi, tapi masalahnya masalah aturan lingkungan gitu loh. Beda lagi kan kalau itu mah ya ada guideline yang harus diikutin gitu maksudnya. Berarti kamu kan intinya tuh ya setuju asal ada kompensasinya ya. Asal ada Iya. measure yang jelas. Cuma kalau Lebih tepatnya misalnya gitu. kita memikirkan, pasti kan ada beberapa orang yang nggak setuju gitu. Di Indonesia ada beberapa orang yang nggak setuju kalau Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah kira-kira pendapat mereka bisa memutuskan untuk tidak setuju itu kenapa? Menurut saya ya mereka masih takut dengan hal-hal yang terjadi seperti Fukushima, seperti Iya. Chernobyl. Kita anggap mereka nggak mungkin tidak setahu sampai detail kita gitu. Iya. Jadi ya
rata-rata mereka nggak ngikutin banget dan mereka mikir ya nuklir kan udah ngeri gitu ngedengernya aja. Itu apa? Sesimpel itu sih mereka. Chernobyl sama Fukushima juga hal besar kayak gitu tuh. Itu. Maksudnya mereka Yang udah sesimpel di- itu, mereka takut gitu akan konsekuensinya dan mereka nggak salah sih gitu loh. Ya seperti sesimpel itu aja sih menurut saya kalau yang menolak. Nggak salah untuk takut kayak gitu tuh. Soalnya memang resikonya Iya, sebesar memang nggak itu salah, gitu. makanya kata saya Ah, itu belum lagi iya gitu. belum lagi ini kan apa sebagai negara juga kita pendidikan aja kurang itu apa kurang ini apa pendukung gitu kalau pengen kita punya tenaga ahli nuklir. Jurusan nuklir aja kita cuma satu Iya, iya. Mungkin itu karena di faktor UGM. kayak untuk melarang juga sih ya. Jadi kayak negara-negara lain ke negara barat yang menyediakan informasi mengenai nuklir kayak melarang untuk studi lanjut di negara yang non nuklir. Iya, ada kayak gitunya juga. Iya, jadi bayangin aja masa di Iran ada universitas tenaga nuklir gitu kan. Iya kan backingnya beda. Iya. Backingnya beda ya. Ya emang kayak gitu, kenyataannya nggak bisa lah kita. Makanya kalau ini bicara balik lagi ke sana gitu yang tadi saya bicarain. Kalau udah kayak gitu tuh mau timur kayak mau barat, mau tenggara kayak mau di bawah tanah kayak maksudnya mau di dalam bumi sama aja. Intinya semuanya itu mereka punya ini masing-masing gitu. Dan kalau menurut saya bukan masalah benar salah kalau di sini tuh, tapi apa purpose-nya gitu, kepentingannya apa. Menurut saya di politik kayak gitu mah tidak benar salah gitu. Makanya ya kalau kamu bilang berarti intinya ya gitu kan. Berarti jahat dong gitu dunia politik ya memang seperti itu, memang kotor lah. Kotor. Memang ya seperti itu, mau gimana lagi? Iya. Nggak bisa kalau nggak seperti itu. Jadi ya balik ke yang tadi ya gitu. Menurut saya bukan masalah timur barat atau apanya gitu. Kalau kita kan dari tadi ngebahas tentang nuklir ya, yang merupakan reaksi fisik. Kalau misalnya Iya. reaksi fusi gimana? Kalian tahu kan? Iya, iya. Kurang tahu. Reaksi fusi. Pada dasarnya gini sih. Jadi kan kalau tadi kan kita membelah atom gitu simpelnya. Kalau ini menggabungkan Iya. dua unsur atom yang berbeda untuk membuat suatu senyawa baru yang lebih kuat lah gitu impact-nya. Iya. Kalau Dan misalnya itu menghasilkan Energinya lebih besar gitu. iya, energi lebih Oh, besar. lebih besar lah. Iya. Dan kalau misalnya fisi itu kan menggunakan atom uranium. Kalau misalnya fusi itu menggunakan atom hidrogen. Karena kebalikannya, hidrogen itu atom yang paling kecil. Jadi kita menggabungkan dua atom hidrogen atau Helium mungkin kan? bukan menggabungkan dua atom hidrogen atau mungkin kayak apa ya? Kalau hidrogen Helium kan yang paling kecil nggak sih? ada hidrogen, ada deuterium, ada tritium. Lupa itu namanya. Hidrogen apa ya? nomor 1 sih. Iya, kalau deuterium kan 2, kalau tritium kan 3. Jadi mereka Helium tuh udah ketujuh kan ya, udah golongan 7, udah paling kanan. nggak tahu kalau helium itu udah beda lagi. Jadi mereka menggabungkan kayak ion-ion hidrogen itu menjadi Iya, iya. helium dan menghasilkan energi. Itu hal yang sama yang terjadi pada matahari kita. Makanya matahari kita kan Iya, iya, benar. Itu kan sangat reaksi, berenergi. Iya. benar-benar. Untuk manusia sendiri kayaknya belum bisa melakukan fusi secara efektif. Jadi mereka masih net negatif energi. Jadi kita masih kayak mengasih reaktor itu lebih banyak energi dari reaktor yang kasih energi kita gitu. Mungkin di masa depan nanti kita bisa menghasilkan energi Maksudnya dari ngasih reaktor. energi lebih dari yang reaktor itu. Nah kasih. gini, nah untuk bisa melakukan reaksi fusi itu kita harus memberikan energi ke reaktor. Karena reaksi fusi itu sendiri tidak bisa dilakukan pada kondisi di atmosfer bumi. Harus dalam kondisi yang sangat panas dan tekanan yang sangat tinggi. Dan untuk bisa menghasilkan panas yang tinggi dan tekanan tinggi itu kan harus membutuhkan energi juga. Jadi kita memberi reaktor itu energi agar reaktor itu bisa memproduksi energi yang lebih banyak. Ya, itu Jadi mungkin itu apa? energi yang dilepasin itu gabungan dari dua Iya. itu atau gimana? Gabungan, Iya, gabungan gabungannya. dari dua. Jadi kan karena dia gabung, isotop kan Iya, isotop kan ada yang ya isotop kan yang pokoknya kalau kamu ngeliat atom kan ada atas bawah gitu kan, kucing itu kan. Pada dasarnya kalau angkanya beda kan ganti kan gitu dia unsurnya. Ya itu unsur baru itu gitu. Oh, makanya itu Jadi- makanya hasilnya lebih besar ya itunya. Karena kan nomor atomnya berbeda ya dia udah beda lagi bentuknya kan. Kalau Iya. isotop itu yang beda apa ya? Si proton atau ini neutronnya? Isotop itu kayaknya ini deh. Protonnya dia yang sama. Proton sama neutronnya beda ya. Kayaknya ya. Kayaknya juga kurang lupa. Saya juga lupa. Ya, itu makanya kita tuh buta Achilles di sini nih.
Kalau Masalahnya kayaknya Achilles itu bukan nuklir gitu loh. bukan Ya gue barangkali scientist. minimal dia bisa ngejelasin soal isotop gitu loh. Ya, kalau mungkin kalian pernah dengar ya kalau misalnya manusia atau misalnya Cina berhasil menciptakan matahari buatan. Pernah dengar kan Ah, ya? Nah, iya iya. Iya dah. itu Iya pernah. matahari buatan tuh kayak sesuatu yang dibesar-besarkan. Sebenarnya ya itu reaksi fusi. Menciptakan Iya, iya. matahari buatan itu maksudnya kita bisa menciptakan suatu reaksi yang sama yang pada matahari, cuman dilakukan di permukaan bumi. Benar benar benar. Jadi si Cina itu berhasil menciptakan reaktor fusi, dan menciptakan reaktor fusi bukan berarti mereka bisa menghasilkan energi dari reaktornya. Sebesar matahari gitu. Bukan besar, maksudnya Itu energi positif ujung-ujungnya aja. ini Iya iya. berita itu apa berita clickbait aja Ya kayak kayak gitu propaganda. sebenarnya. Soalnya kan Propaganda aja. ini sebenarnya kita tuh ada kayak perang teknologi lagi, perang teknologi antara dunia barat dan Cina. Dan kebetulan Kan iya, dan kebetulan Cold di War dibilangin. iya, bukan tadi untuk zaman sekarang ini. Ya Cold War. Iya. Cold War kedua kan. Iya. Jadi si Cina ini juga sedang mendevelop reaktor fusi, sementara di Perancis juga di Perancis kayak beberapa negara di Uni Eropa sedang memproduksi reaktor nuklir, reaktor fusi juga. Iya, benar sih. Cuman ya Di sisi dua-duanya front ideologinya ya ada iya, left right gitu. iya, Jadi sama aja kayak dulu sih. iya. Ya, Yang yang komunisme dulunya ya tau lah sekarang ya kirinya kanannya ya gitu. Sama aja, makanya Cold War sebenarnya. kamu tahu nggak sih nama reaktor fusi yang lagi dibuat di Perancis itu namanya apa? Apa? Lupa ya, saya juga lupa. Oh, ini apa namanya? Hadron Bukan, Collider atau apa? Bukan, Itu itu beda. Bukan. itu di Partikel CERN. accelerator. Fis ya, lupa. Kalau itu partikel fisik ya, beda Iya. lagi ya. Ya, Ah, partikel Sebenarnya accelerator tuh. iya, itu sebenarnya Iya, iya. dari partikel accelerator itu kita bisa mendapatkan unsur-unsur dengan nomor atom besar. Iya, jadi Jadi kita menggabungkan dua unsur, misalnya kayak unsur iron menjadi apa gitu. Itu menggunakan partikel accelerator. apa namanya? Hadron Itu Collider, yang ngasilin LHC, apa sih? LHC. Iya. Yang God particle itu bukan sih? Apa God? Iya itu masalah God God particle. particle itu. Iya. Sebenarnya itu bukan God particle sebagai God. Itu Itu apa? cuman Particle apa namanya hyper kayak itu tuh God damn it. menyebalkan. Parah sih. Iya benar. Jadi Ya ya bener, goddamn particle itu tuh. Bro. Iya, iya. nah, asal usul nama God particle itu kan dari kayak slang gitu, God damn it. Goddamn. Karena kelamaan eksperimennya. Bisa ya teliti Cuman juga dulu kayak gitu ya. dulu saya Teliti pernah juga baca polisi ya. Cuman dulu pernah baca di Indonesia ada yang demo gara-gara God particle. Percaya nggak? Apa? Jadi kayak kaum agamis nggak mau di kamus Indonesia ada yang namanya God particle, atau partikel Ah. Tuhan. Jadi kayak mereka Negara mana? Indonesia. Negara mana? Apa kaum mana? Ya, kaum- Jangan disebut deh, jangan disebut. Iya deh. ya, tahu lah agama, Masalah, ya jangan. tahu lah. Yang beragama Jangan gitu. disebut. Jadi mereka nggak mau menyamakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia dengan Tuhan. Itu makanya Iya. Padahal cuma aduh, bahasa orang tuh doang. ada aja tuh. Iya makanya Iya, kan tentang bahasa aja kayak gitu di demo-demo, apalagi kita kayak mendevelop nuklir, wah demonya gimana? Ada aja. Ini sih apa bahasan soal apa sih ekstremisme kayak gitu tuh. Ini Oke. menarik sih, cuma nanti kita bahas di Kalau- itu lain Itu terlalu tempat lain. itu mendekati limit kita kayaknya. Menurut saya nggak usah deh. Iya. Nggak bagus secara ya. Karena mendekati limit pembahasan kita, pembahasan kita, takutnya Ah. nanti kita ngelewati limit tanpa sadar. Benar-benar. Maksudnya kalau ngobrol pribadi beda ya sama ini. Iya. Iya. Ini udah berapa menit ini? Jep. Masih lama, masih 40. Masih buat- Sama yang tadi kan udah digabung. Oh iya benar. Tapi tadi masih 10 menit. Ya berarti 5. Oh iya 5 menit. 10 menit lagi Enggak lah. apa-apa. Lanjut. Iya. Ya, mungkin kita balik ke bom lagi aja ya. Enggak. Kalau misalnya perang dunia 2 itu kan kita kayak ada bom nuklir yang menggunakan fisik yang pernah kita bahas tadi. Ada tipe bom nuklir lain namanya bom nuklir hidrogen, atau bisa juga kayak bom fusi. Jadi intinya bom hidrogen ini mempunyai daya ledakan yang jauh lebih tinggi dari bom nuklir biasa. Yang bom nuklir hidrogen ini diciptakan pada saat perang dingin dulu. Car bomba itu masuknya hidrogen atau Iya hidrogen. Hydrogen bomb. Iya, kalau bom-bom nuklir yang ada di zaman sekarang ini semuanya hidrogen. Kenapa? Karena mereka efektif dan apa namanya daya ledaknya jauh lebih tinggi per tonnya. Hmm. Cuman ya cara untuk meledakkan bom fusi itu sendiri masih menggunakan, ya bukan menggunakan sih, masih menggunakan cara
visi juga. Jadi pertama itu mereka meledakkan bom nuklir biasa dengan cara meledakkan kayak atom uranium. Lalu dari energi yang dikeluarkan oleh bom nuklir fisi itu, mereka menggunakan energinya untuk menggabungkan atom yang lain. Jadi akhirnya dari tekanan pada ledakan itu menggabungkan dua atom hidrogen dan akhirnya adanya ledakan baru lagi yang lebih besar. Mungkin ya seperti itu. Hmm. Silakan lanjut. Ya gitu sih sebenarnya apa kalau berjujur ini kita udah ngebahas semuanya, makanya saya bingung ini. Iya. Iya ya. Eh, ya paling itu sih tadi tadi Mungkin kan kita udah ngebahas kita soal saya cuma punya satu ide pembahasan baru. Apa? Mungkin kayak kira-kira menurut kalian kalau teknologi nuklir ini selain digunakan sebagai pembangkit listrik dan alat militer bisa digunakan sebagai apa lagi? Ya itu yang banyak sih apa sebenarnya. lagi coba. Coba nggak, maksudnya kita mikir-mikir gitu, menggunakan opini diri kita sendiri. Kira-kira Maksudnya ini bukan yang sudah dibuat gitu. iya, Kan apa ya, itu kan dasarnya cuma kamu antara kamu nyatuin atau kalau enggak pisahin satu partikel sampai Iya. itu ngeluarin energi gitu. iya, Apalagi Tapi coba kan bisanya? kalau sebenarnya enggak, justru karena intinya energi, semua hal kan butuh energi iya gitu. benar. Jadi maksudnya justru ya possibility-nya limitless menurut saya gini. Seperti ya mungkin ya kayak Enggak, Fallout maksudnya ya dalam, mungkin. dalam artian kayak gini loh, Mendo. Kalau kayak gitu kan berarti tujuannya kalau dia menghasilkan energi ya berarti kan tujuannya antara dia di kasar kata ya ngecharge HP gitu tuh, atau kalau nggak Ya, menghasilkan emang sesuatu udah dua itu aja. sekarang gini. Pilihannya. Nggak kayak ini Sekarang bahasan gini. kita kemarin tuh. Nggak Sebenarnya kayak kalau kita bahasan mau yang dalam pas- ke sana gimana sok lanjut. nggak kayak bahasan kita pas yang ini yang apa tau nggak sih yang kata saya itu apa sih yang di dunia apa sih ya, kalau yang kecil-kecil kayak gitu fisika kuantum di Oh dunia iya, kuantum ada reaksi yang antara partikel tertentu yang nanti mereka bisa berkomunikasi terlepas dari waktu iya, sama Iya ya. kuantum apa Nah namanya? itu kan sebenarnya ada kemungkinan kalau kita bisa memanfaatkan itu kita bisa berkomunikasi tanpa batasan Iya, jarak. tak itu maksudnya kan berarti tujuannya bisa berkomunikasi kayak gitu. Tapi kalau ini kan antara kita tadi ngecas HP atau kalau enggak Justru kita meledakan sesuatu aja. Saya mikirnya lebih dari itu, hasilnya justru apa? Itu menghasilkan energi aja gitu. Iya, Justru karena itu energi, gini maksudnya. Energi itu kan dasar dari basis semua hal gitu. Jadi, Iya. tadi kita bisa ngebuat contoh lampu yang nggak pernah Mati, habis iya. gitu baterainya, atau Itu mungkin tahu- handphone yang baterai nggak pernah Benar. habis, kalian tahu? atau bisa juga Iya, elemen bikin radium. makanan yang nggak pernah kadaluarsa, Iya, bisa jadi. Ngeri Karena- banget makanan yang gak ada luas. Ya, Itu- tapi bisa. Sekarang bisa. gini, kamu kalau mau nih, ini di industri pangan, itu misalnya kamu mau mengantiseptikkan, misalnya dari bakteri, emang pakai apa? Pakai gamma itu. Bukan mungkin ya, memang pakai gamma. ini kalian tahu kan ya, kayak misalnya di dulu itu ada kayak jam tangan yang menggunakan radon. Nah, iya bisa. Jam tangan yang menggunakan radon, jadi itu jam tangan yang kayak bisa bercahaya di dalam kegelapan. Mereka menggunakan Bahkan bahan ada radioaktif. warna, tahu nggak yang warna kontroversial, warna hijau itu? Iya, warna hijau Hijau pakai fluoresan uranium. itu yang tahu kan? Nah Iya. itu. Maksudnya justru possibility itu limitless justru karena itu energi yang paling basis. Kalau kita mau bicarain energi itu apa sih sebenarnya? Nah, itu dalam ya, maksudnya Energi itu adalah massa. itu jauh lah. Coba intinya semua produk yang kita membutuhkan daya ya bisa diisi lah oleh Iya. nuklir itu. Kalau kita bisa memperkecil proses nuklir itu dari yang berhektar-hektar orang reaktor, kita jadikan sekecil mungkin. Kita bisa taruh itu di handphone kita bisa taruh itu di lampu, kita bisa taruh di mobil gitu dong, berarti ya nggak? Iya. Nanti ujung-ujungnya kalau misal mobil tabrakan ya bahan nuklirnya kemana-mana. Nah, ya cuman Iya, maksudnya ngeri. enggak, masalahnya gini, kamu ngomong kayak gitu sekarang, emang kalau misalnya kapal laut bawa Ah. minyak ketumpah pernah nggak? Ya cuman kalau minyak kan gampang diambil gitu, diambil lagi. Iya, masalahnya iya, resiko itu menurut saya Iya. selalu ada sih. Itu namanya makanya perlu risk management gitu Iya. loh.
Kalau menurut saya gini prinsipnya, kalau kita tidak mengambil nih, kadang-kadang hal yang sangat besar itu ya resikonya besar gitu loh. Iya. Ya memang seperti itulah kalau nggak mau. Ya menurut saya memang sekarang orang misi ke bulan, misi ke Mars coba. Implikasinya bayangin aja. Misalnya contoh itu. Kan implikasi banyak. Kamu ngebuat nih kasarnya pisau aja bisa dipakai buat masak sama buat mesek ratusan orang bisa nggak? Bisa loh. Bisa kan? Terus gimana? Bisa kita hindarin nggak sebenarnya? Itu kan risk management aja gitu, ngerti gak? Iya. Ya kayak hal-hal seperti itu mah ya bisa, itu bisa dijadikan pertimbangan untuk apa ya istilahnya? Untuk risk manajemennya agak lebih bagus gitu loh. Quality controlnya lebih bagus kayak gitu kan. Ya, itu Ya, balik ujung-ujungnya balik lagi ke kayak kasus waktu Chernobyl itu gitu tuh. Mereka kan karena risk manajemennya itu kurang baik, akhirnya mereka terjadi yang seperti itu gitu loh. Iya, makanya. Saya itu pernah baca, jadi pernah ada beberapa kayak kayak proposal untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kegunaan lain, misalnya kayak kegunaan civil engineering. Jadi itu dulu Maksudnya pernah, apa itu? dulu itu kan waktu perang yang di Suez, apa ya namanya, perang apa ya lupa. Yang Suez Canal, Iya. Suez Crisis. Iya, dulu kan jadi kayak menghambat kayak jalur perdagangan dunia, dan itu kayak Amerika sama Israel itu kayak ingin membuat channel baru melewati Israel, dan kebetulan itu kan karena untuk bisa membangun kanal itu kan membutuhkan waktu yang lama untuk menggali tanahnya, jadi mereka ada proposal untuk menggunakan bom untuk meledakkan tanahnya. Oh, Iya, iya. jadi kita menggunakan energi atom itu bukan sebagai kayak sumber energi, tapi kita menggunakan energi kinetiknya. Jadi ya ada lagi. Jadi dulu di Alaska juga pernah ingin membuat kayak tempat pelabuhan gitu, dan untuk melakukannya harus meledakkan gunung. Dan untuk meledakkan gunungnya ada proposal menggunakan teknologi nuklir juga. Iya, bahkan Tapi sekarang gini itu ya. resiko ke radiasi gitu sih. Iya, cuman kan ya orang-orang zaman dulu ya bodo amat lah gitu. Ada lagi ini. American being Iya. American tuh ya. Iya, cuma kalau yang dari Amerika itu kebanyakan cuma proposal. Ya karena mereka kan ya ada kayak media, opini media gitu. Cuma di negara tanpa opini media pernah ada kegunaan nuklir yang langsung digunakan gitu. Itu dulu di Uni Soviet itu pernah ada kayak kebocoran gas. Kebocorannya kebetulan terjadi di bawah tanah, dan untuk bisa menutup kebocoran gas itu mereka kan mau nggak mau harus menggali si lubangnya itu. Nah, ya karena mereka kan karena kebetulan di tempat kebocorannya itu kayak banyak harm gitu. Atau misalnya kayak ya bisa prone to untuk terjadi kecelakaan. Jadi mereka menggunakan bom atom. Jadi mereka meledakkan bom atom itu di dalam tanah, dan akhirnya tanahnya itu kan mengembang dan menutup lubangnya. Oke. Mungkin Itu di solusinya ya itu. solusinya ini. Terus ada lagi sebenarnya. Jadi kayak menggunakan teknologi bom atom untuk bisa meluncurkan roket. Jadi kita meledakkan bom atomnya di belakang roket, dan hasil energi kinetiknya bisa mendorong roket. Mungkin kalian pernah lihat videonya juga di YouTube, ada beberapa proposal kayak gitu. Tapi bicara soal apa energi kinetik itu, sebenarnya bisa aja kita masak ayam tuh pakai energi kinetik dong. Tau nggak sih yang kamu Tahu ya. berapa kali kamu harus nempuk ayam biar kamu bisa ayam itu bisa masak? Iya deh, pernah lihat videonya di YouTube. Tahu kan? Iya. Cuma ya, itu kan murni energi kinetik gitu. cuman Tapi dari berapa banyak energi kinetik yang dibutuhkan, bayangin. cuma Untuk energi nempuk ayam nih. kayaknya gini loh, kalau energi kinetik itu nggak bisa diakumulasi. Kalau masalah pemanasan kayak gitu, jadi ketika pemanasan kan kayak ada durasi di mana tidak dipanaskan gitu, dan durasi itu cukup Iya. untuk mendinginkan si ayamnya untuk keadaan semula. Iya, itu benar. Jadi misalnya satu kali tepakan ayam naik 0,1 derajat Celcius, tiba-tiba berhenti tepakan turun lagi 0,1 derajat Celcius. Jadi gitu. Kecuali kalau misalnya kamu menepak ayamnya tanpa ada berhenti gitu. Ya, tapi saat yang bersama kamu akan menghancurkan ayam. Iya, gitu. sama ya sama aja ledakan gitu. Kecuali mungkin dengan kinetik yang cukup untuk memanaskan, tapi misalnya sekian jam dengan kecepatan yang sama sampai dia panas bisa aja, tapi harus pakai alat yang gimana caranya biar stabil gitu selama beberapa jam bisa. Dan Jadi cukup untuk tidak menghancurkan tapi butuh lama gitu. kalau misalnya Ya, kita tapi saat yang bersama kamu bisa Bisa masak langsung, masak aja.
Ya kita ledakin Secara aja. harfiah kamu yang nanya dulu, kita ngasih ide gitu. Ini joke loh, ini joke gitu loh. Iya, tapi bisa aja loh, bisa aja benar. Itu memberikan ide aja gitu buat iseng aja gitu. Ya sebenarnya nih, kalau kita mau bicarain ini mah buat ini aja ya tambahan karena nuklir secara itu tuh udah dibahas. Kita kan pada dasarnya kan unsur radioaktif kan ya. Jadi ya mungkin kalian pernah belajar juga sih kita di SMA kan Radioaktif. banyak manfaatnya kayak tadi yang misalnya contoh disebutin buat makanan kan misalnya. Kan nggak Radioaktif. hanya untuk itu. Seperti misalnya buat menentukan suhu umur fosil misalnya Iya. atau umur benda kan bisa kan pakai carbon dating kan? Iya. Karbon yang udah isotopnya dijadiin karbon 14 gitu kalau nggak salah ya. Misalnya karbon 14 atau mungkin untuk mendiagnosa beberapa untuk kesehatan bisa pakai ini juga radioaktif juga. Kemoterapi. Itu kan pada dasarnya bukan ya nuklir kan pada dasarnya itu gitu. Jadi kayak itu kan senyawa yang dipakai gitu. Karena mungkin energinya itu tidak sedahsyat uranium atau plutonium ataupun yang lain ya. Jadi bisa untuk itu. Jadi ya sebenarnya tergantung nuklir atau radioaktifnya itu unsur apa gitu. Itu juga sebenarnya pengaruh. Sebenarnya semua unsur itu radioaktif loh, percaya nggak? Iya, nggak masalahnya gini. Radioaktif tuh apa sih sebenarnya? Radioaktif kan Secara kayak pelepasan secara neutron. nah, iya kan? Ya Jadi maksudnya sok lanjut. semua atom yang ada di tabel periodik itu sebenarnya radioaktif, cuman dia masa half life-nya itu sangat panjang. Jadi kalau misalnya oksigen itu sebenarnya radioaktif juga, cuman half life-nya sangat panjang. Jadi- bisa dipercepat nggak sih? Enggak sih, menurut saya bukan gitu deh. Menurut saya bukan gitu deh. Gimana? Kimia itu radioaktif itu. Jadi dia udah berubah gitu maksudnya. Oksigen kan misalnya satu misalnya. Iya. Bukan oksigen, misalnya hidrogen itu kan satu-satu. Nah, misalnya hidrogen itu ditambah jadi 10 protonnya misalnya. Ya bisa itu baru Iya, dia benar. radioaktif. Iya, Jadi iya. hidrogen 10 gitu kan. Iya. Jadi mungkin kata-katanya gini, punya potensi menjadi radioaktif mungkin gitu. Bukan. Mungkin bisa dibahas setelah ini aja kali ya. Soalnya udah lumayan Iya, panjang. silakan. Ya gak apa-apa sih di sini juga kan kita Ya. udah bingung ini. Iya, Sok lanjut yakin gak apa-apa, ya. santai aja. Jadi gini loh, jadi kayak ada teori kayak misalnya di masa depan yang sangat panjang gitu. Semua atom yang Half ada life, bukan. iya kan? Semua atom yang ada di universe ini nanti ujung-ujungnya berubah menjadi besi. Iya, oke. Karena besi Oh iya. iya, karena besi itu atom yang sangat stabil, paling stabil. Makanya inti dari matahari atau dari bintang-bintang ukuran besar itu Itu iya Fe juga ya. iya Fe. Karena Matahari. dari atom besi ini mereka nggak bisa berubah menjadi atom lain, jadi nggak bisa kayak melepaskan neutronnya. Tapi ini tahu ini nggak sih apa neutron star? Iya tahu neutron star. Itu inti bintangnya kalau nggak salah iya apa saya kurang tahu itu dia masih dalam bentuk besi atau enggak, tapi yang pasti dalamnya itu bukan sesuatu yang bisa disebut Bukan ini lagi kan apa bukan sesuatu yang disebut elemen gitu. stabil lagi kan, soalnya elektron kan tadinya ini apa muter-muter di itunya di permukaannya kayak biasa aja kayak Iya. gitu tuh ya. Kalau nggak salah itu sekarang elektronnya pun nyatu nggak sih di dalam sana, Iya, makanya saking ada yang nggak stabil. ada sebutannya kayak neutron soup. jadi mereka itu neutron itu saling bersatu satu sama lain, jadi nggak ada kayak Ya, bondari satu sama lainnya. Jadi bisa dibilang neutron neutron itu kayak atom aja, single atom. Soalnya kayak Atom yang sangat besar kayak gitu. iya, atom yang sangat yang besar. Soalnya mereka sangat padat sampai kayak ruangan di sekitar atom itu udah nggak ada lagi. Cuma kalau misalnya tadi teori yang semua atom di dunia ini akan berubah menjadi besi, itu emang kayak udah ada gitu. Jadi kayak misalnya kamu punya atom hidrogen, nanti mungkin di masa depan lagi atom hidrogen itu akan berubah menjadi atom helium, karbon atau apapun gitu. Iya sih, gitu. Mungkin apa bukan carbon based life lagi, nanti helium based life atau apa kayak gitu kali ya, gara kita transisi itunya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pembahasan di minggu depannya lagi Bisa. mengenai astrologi. Mengenai apa? Kita astrologi kita udah berapa kali loh kemarin tuh. Kok astrologi sih? Kemarin. Astronomi Kan kali. Astronomi, oh iya. Astrologi itu tentang ini loh, tentang horoskop loh. Iya aduh, bodohnya diriku. Kenapa logis sih lagi? Pakainya tuh Ada, serius astrologi tentang horoskop. Kamu Kan mau itu ngituin Scorpio Libra gitu? Tidak. Tidak kan?
Jadi Ya tapi ya bebas. udahlah itu lah gitu lah. Gimana ini jadinya? Sudah, Udah berapa menit? udah lebih dari sejam. Sudah jauh lebih dari sejam. Oke, ya udahlah pokoknya sih bahasan kita juga udah mentok, jadi mungkin kita selesaiin sampai sini aja gitu lah untuk kali ini. Ya semoga bisa mendapatkan insight yang baru. Kali ini lebih terstruktur sih dari sebelumnya menurut saya. Ya mungkin bisa dibilang. Terus kayak biasa sih sebenarnya kalau kalau memang ada dari kata-kata kami yang mungkin kurang jelas atau mungkin kurang tepat itunya Pak, penjelasannya mungkin bisa komentar lah ini siapapun kalian yang dengar. Yoi. Benar. Ya, mohon maaf Oh ini di juga sini kalau kita misalnya. juga Oi, mohon maaf juga kalau misalnya beberapa penjelasan saya agak kurang jelas gitu. Ya, mohon maaf juga atas sering kemana-mananya pembahasan kita. tapi ya kalau kemana-mana sih itu emang tujuan kita kayak gitu loh. Oh Nanti iya, kita kan ngobrol random. Benar. Gila. Oke. Gimana Medel ada penutup buat para pendengar yang masih setia mendengarkan? Epilog ya, oh ya epilog. Epilognya adalah enggak. Itu sangat cheesy sekali, cuman intinya semoga enggak jadi. Ya, semoga memiliki hari yang baik. Selamat siang, pagi, malam, sore semuanya. Halo. Gimana Jeb, kamu ada ini? Eh. Ada penutup buat para penonton? Bagi kalian yang nonton, tolong walaupun sepintar-pintarnya kalian jangan mencoba untuk membuat nuklir di backyard kalian. Itu iya. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut saya selama itu. Ya nanti Iya iya oke. kayak kasus Ya, yang itu. kita selama ini udah ngeliat gimana orang ngebuat apa sih pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air kayak gitu di belakang kamar rumah mereka gitu tuh, tapi sampai sekarang kita belum lihat orang ngebuat Pernah, pembangkit listrik ada. tenaga nuklir gitu di Ada. kamar belakang rumah mereka. Ada loh, ada orang yang pernah ngebuat. Astagfirullahaladzim. Nanti kita lihat videonya bareng-bareng mungkin. Oke, nanti lah kayak gitu. Beneran. Itu spesial untuk itu. Iya. Oke. Oke, Oke, gimana Medel? udah. Maksudnya oke, saya ingin aja. Apa mau kamu yang nutup? Enggak, oke, silakan lanjut. Maksudnya oke, udah kan gitu. Saya mengingatkan, maksudnya tadi takut ngobrol lagi loh nantinya. Sebelum nanti kita mulai ngebuka topik baru lagi, lebih baik saya akhiri sampai sini. Makasih untuk siapapun yang sudah mendengar, siapapun yang menyempatkan diri untuk hadir di channel YouTube kami ini. Terima kasih. Saya Kucing Rebahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.